Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min adzabi yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa imamana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli alaihi wa zid wa barik wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mah wa afiyah wa sitr. Fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, di subuh ini, di pagi hari ini, kami merasakan kenikmatan darimu. Kami merasakan kesehatan darimu. Kami merasakan pengampunan dan penutupan aib dan kesalahan kami. Maka sempurnakan ya Allah nikmat Engkau yang ada pada kami. Sempurnakan kesembuhan dan kesehatan Engkau yang ada pada kami. Jauhkan kami dari balahi, dari musibah, dari wabah. Dan sempurnakanlah penutupan Engkau terhadap aib dan dosa kami. Sampai Engkau tidak akan menyiksa kami gara-gara kesalahan kami. Allahumma amilna bifadlik. Ya Allah, hitunglah amal-amal kami dengan kemahabesaran dan kemahamurahan-Mu. Dan wala tu'amilna, dan jangan Engkau hitung kami, jangan berinteraksi Engkau dengan kami, bi'adlika, dengan keadilan-Mu. Karena sungguh ya Allah, jika Engkau berlaku adil pada kami, maka kami hanya menjadi orang-orang yang layak disiksa. Tapi jika Engkau berlaku halim, berlaku pemaaf, berlaku yang pemberi anugerah, penutup segala kesalahan, maka kami optimis akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan darimu di dunia dan di akhirat ya arhamar rahimin. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke majelis akidah yang ke-23, yaitu masih dalam tema mengenal Allah melalui sifat-sifatnya atau mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berlanjut, saya ingin bacakan beberapa ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, firman Sang Khalik, perkataan dari Allah yang langsung, mudah-mudahan bisa menyentuh hati kita, menyentuh nurani kita, dan mudah-mudahan akan melembutkan perasaan kita, menajamkan keimanan kita, memberikan motivasi dan semangat untuk beramal di hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Saya akan bacakan yang berkaitan dengan kudratnya Allah, karena kita akan memasuki sifat kudrat dan iradat. Ya, setelah kemarin sampai pada sifat wahdaniyat bahwa Allah pasti satu dan maha satu, maka sekarang kita akan masuk sifat kudrat. Oleh sebab itu saya ingin bacakan surah Al-Kahfi. Saya akan bacakan dari ayat 9. Dari ayat 9 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar ikhwatal iman rahimakumullah, kemarin kita baru sampai pada yang pertama, wujud, tidak mungkin ada ciptaan tanpa ada yang mencipta. Yang kedua, pencipta pasti kidam, tidak ada awalnya. Yang ketiga, pasti tidak ada akhirnya, al-baqa. Yang keempat, pasti beda dengan makhluknya, mukhalafatul lil hawadisi laisa kamitslihi syai'. Yang kelima, qiyamuhu bi nafsihi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, karena tidak mungkin dia membutuhkan yang lain. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wa in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kalian semuanya mau murtad semua, mau kafir semua, tidak apa-apa, Allah tidak membutuhkan kalian. Yang itu nyalain juga internet, yang smartphone-nya bisa mati ini, tinggal pindah nanti. Kemudian yang ke-7, wahdaniyat. Pasti dia sendiri, sistem yang kita renungkan, satu sistem yang integral, tidak pernah terjadi atau kekacauan, peperangan antar sistem ini. Maka ini menunjukkan sistem ini dikendalikan oleh Allah yang Maha Satu, yang sifatnya disebut sifat wahdaniyat. Dan kita sampaikan kemarin, wahdaniyat fi dzat, Allah satu dalam zatnya. Wahdaniyat fi sifat, Allah satu dalam sifat, dalam arti tidak ada sifat siapapun yang menyamai sifat Allah. Kudratnya Allah hanya satu, tidak ada kudrat yang bisa menandingi kudrat Allah. Sifat ilmunya Allah hanya satu, tidak ada ilmu yang bisa menandingi ilmu Allah. Kemudian wahdaniyat fil af'al, bahwa hanya ada satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kita tidak bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus atas izin dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-7 sekarang alhamdulillahirabbil alamin. Yarhamukallah. Yang ke-7, setelah kita merenungkan diri kita dengan struktur tubuh dan bagaimana kerja tubuh yang sistematis dan cermat, merenungkan alam semesta, jagat raya, dunia, semua itu akan menyampaikan satu kesimpulan dalam pikiran kita, bahwa zat yang mencipta, yang wujud tadi itu, yang satu-satunya itu, yang beda dengan yang lain itu, yang distinct, yang unik, ya, tidak mungkin ada yang menyamai itu, ya, yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun, apapun, pasti dia punya kekuasaan. Ya, kemarin kita kasih gambaran, kalau kita lihat mobil,
pasti di pikiran kita orang yang membuat mobil itu punya bahan-bahan untuk membuat mobil, punya kaca, punya baja, punya aluminium, punya dan sebagainya, punya karetnya, punya apa. Yang kedua, punya kemampuan, punya ilmunya. Yang ketiga, punya kemampuan nyusun dan menciptakannya. Maka demikian juga kita melihat jagat raya ini otomatis. Ya, maka dalam kekuasaan ini jangan agama-agama semua, hampir semuanya agama yang masih istilahnya masih masuk akal lah, ya walaupun sudah banyak menyimpang dalam ketauhidannya, tapi dalam sisi kudrat mereka hatta walaupun agama-agama yang tidak ada hubungannya dengan ajaran langit rata-rata menyematkan sifat kekuasaan kepada Tuhannya, itu kekuasaan yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak masuk akal kalau ada Tuhan yang diyakini menciptakan jagat raya alam semesta, tapi Tuhan itu tidak punya kekuasaan. Oleh sebab itu secara logika masalah kudrat ini harus sudah selesai. Dan pasti insya Allah setiap kita sudah selesai, kita meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang sering tidak selesai itu dalam kehidupan kita. Ketika kita dihadapkan masalah, kadang akidah ini loss. Ketika kita punya kekuasaan, punya kekuatan, sedang maju-majunya, sedang hebat-hebatnya, maka kita kadang melupakan kekuasaan Allah. Sehingga sekali-sekali kita melanggar aturan Allah, ya, dengan penuh percaya diri bahwa saya tidak akan terjatuh. Kalau pengusaha, saya tidak akan bangkrut. Bagaimana saya bisa bangkrut? Usaha saya ini yang maju, ini maju, pendapatan ini maju. Kemudian dia lalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi merengkuh di tengah malam bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa lagi kepada miskin yang mungkin ketika sebelum kaya dia masih ingat. Lupa bantu orang tua dan sebagainya. Dia lupa bahwa semua yang sedang dia kuasai itu ada kekuasaan yang lebih besar. Allah bisa bangkrutkan pada satu titik yang lebih singkat daripada satu detik. Allah bisa luluh lantahkan kekuasaannya dalam waktu yang sangat singkat. Allah bisa lumpuhkan badannya yang sedang sangat kokoh. Allah bisa hancurkan organisasinya yang sedang kuat-kuat dan solid-solidnya. Ada kekuasaan Allah di atas kekuasaan kita semua makhluk. Dan itu sering lalai dari diri kita. Padahal kalau ditanya apakah Allah berkuasa, pasti dijawab. Tapi karena jarang zikir, jarang mengevaluasi diri, jarang merenung, jarang membaca kisah-kisah Al-Quran bagaimana dan sebagainya, sehingga akidah kudratullah ini kadang-kadang seringkali loss dari orang yang sedang maju, juga kadang loss dari orang yang sedang terpuruk. Pembisnis yang hancur luluh lantah bisnisnya, jangankan tersisa uang, defisit miliaran hutang, ratusan juta hutang, ke kanan hutang, ke kiri hutang, ke atasan hutang, ke bawahan hutang. Kemudian seringkali terjadi putus asa. Bagaimana saya akan mendapatkan lagi bantuan bagaimana saya akan maju lagi? Bagaimana tidak mungkin saya akan bangkit lagi. Ketika itu berarti dia sedang bersandar pada dirinya. Padahal ingat, ketika kita lahir, kita terlahir tidak membawa apa-apa. Maka dalam Al-Quran diingatkan yang kita kemarin. Khalaqakum min dha'fin. Ya, Allah menciptakan kita lemah, terlahir tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak pakai peci, tidak pakai dasi, tidak pakai jas, tidak bisa duduk, tidak bisa merangkak, tidak bisa jalan. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah kuatkan, kokohkan. Setelah itu summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaidah. Kemudian setelah kuat lagi, Allah akan lemahkan lagi. Demikian juga dalam harta kita. Asalnya kita tidak bawa apa-apa, maka semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terlahir tidak bawa apa-apa. Berusaha punya apa-apa. Lama-lama akan tidak punya apa-apa lagi. Asalnya rakyat jadi pejabat, lama-lama akan balik lagi menjadi rakyat lagi. Subhanallah. Dan itu semuanya dikendalikan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya ini banyak sekali dan saya ingin perpanjang dua sifat ini. Yang pertama sifat kudrat, yang kedua sifat iradat. Dan kita harus selalu hadirkan. Orang yang sedang maju, hadirkan kudrat Allah. Maka apa yang disebut dengan al-khawf min makrillah. Kata para ulama ahli tasawuf, al-khawf min makrillah itu syaratul iman. Atau bahasa lainnya, siapa yang tidak khawf min makrillah itu dosa. Jadi di antara dosa yang dianggap oleh para ahli sufi adalah orang yang tidak punya rasa takut oleh kekuasaan Allah. Ya, jadi kalau sudah al-amnu min makrillah itu adalah dosa. Nggak akan apa-apa saya mah.
Nah, itu dosa. Tetap harus menyimpangkan rasa cemas. Takut kalau saya ini dosa saya, kemudian Allah menyiksa saya. Itu harus ada. Ya. Yang sedang lemah jangan sampai putus asa. Wa may yaqnatu mir rahmatillah illal qaumul kafirun. Kalau kita sudah sedang terpuruk kemudian putus asa, berarti kita percayanya bukan kepada kekuasaan Allah, percaya pada diri kita. Bagaimana saya mau bangkit? Kolega saya menipu, keluarga saya meninggalkan, hidup saya tinggal sebatang kara, uang saya habis semua, yang ada tinggal hutang, tidak terbayang lagi kalau melihat kekuasaan kita tidak akan bangkit lagi. Nah, di saat itulah dia harus melihat kekuasaan Allah. Karena dulu juga terlahir dia tidak punya apa-apa. Maka ketika maju harus ingat kudrat Allah agar dia tunduk terus merunduk. Maka Nabi ketika melakukan Futuh Makkah, ya kita perpanjang, ya itu Nabi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau sudah datang kemenangan suruh bertasbih dan istighfar. Nabi terus beristighfar dan bertasbih sampai Nabi datang ke kota Makkah dalam keadaan merendah sekali sorbannya sampai sorbannya itu mengenai ke tanah saking merunduknya. Kalau kita kan kalau menang angkat dada, tepuk dada. Ya, asal istilah Sunda mulak cangkeng. Nah, itu berarti orang lupa dengan kudrat Allah. Dalam Islam ketika kita diberi kemenangan, diberi kekuasaan harus subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan sampai kemenangan itu adalah kemurkaan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman, ayat pertama yang menegaskan tentang kudrat Allah ini yang pertama adalah surah 22 ayat 7, surah Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Jelas. Dzalik itu semua kita baca surah Al-Hajj tentang terjadi kiamat dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan di ayat ke-6-nya, dzalika bi anna Allaha huwal haq. Semua kejadian-kejadian besar itu menunjukkan Allah itu benar keberadaannya, sifat-sifatnya, wa annahu yuhyil mauta, dan Allah akan menghidupkan orang yang sudah mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah mampu mengerjakan segala sesuatu. Ya. Mohon maaf, dan sebelum berlanjut, para ulama mendefinisikan apa itu sifat kudrat. Kata para ulama, ya, kata Jumhur Ahlussunnah mengatakan al-qudrah, sifat kudrat adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Satu sifat yang qadim, artinya yang tidak ada awalnya karena zatnya juga tidak ada awalnya, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yata'atta biha ijadu kullil mumkinat. Di mana dengan sifat itu Allah bisa mewujudkan semua yang mungkin. Semua yang mungkin ada. Ingat, kalau yang mustahil, ya yang mustahil kan nothing. Maka suka ada pertanyaan, bisa nggak Tuhan atau Allah menciptakan Tuhan? Nah, ini pertanyaan gila nih. Bisa nggak Tuhan, karena Tuhan berkuasa mutlak, bisa nggak Tuhan mencipta Tuhan? Sudah dicipta saja sudah bukan Tuhan. Ya, sudah pertanyaan yang salah. Dan mustahil ada Tuhan dua. Tuhan dua itu nothing. Nothing itu seperti 2 kali 2, 5, itu nothing, mustahil. Dia tidak bisa, tidak usah dicipta karena tidak akan ada, dia nothing. Nah, jadi maka disebut dalam ilmu akidah ta'alluqul qudrah itu bil mumkinat. Ta'alluqnya kudrat itu, hubungannya sifat kudrat itu dengan segala yang mungkin. Kalau yang mustahil kan nothing. Yang wajib ada, yang nggak usah diadakan seperti zat Allah. Apakah Allah bisa menciptakan dirinya sendiri? Pertanyaan gila itu. Orang sudah wajibul wujud, sesuatu yang wajib adanya ya tidak usah diciptakan. Nah itu, sering ada pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan, muncul bisikan-bisikan dari setan, dan itu salah. Ya, secara logika salah. Ya, secara akidah Islam jelas salah. Ya. Kemudian ayat kedua surah 50, surah Qaf ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin, garis bawahi wama massana min lughub.
Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya fi sittati ayamin wa ma massana min lughub, dan Allah tidak lelah, tidak capek. Jadi akidah Yahudi yang mengatakan Tuhan Yahweh turun dan berantem, bergulat dengan salah satu orang Bani Israel, itu akidah yang sesat, menyimpang, dan sudah mereka tahrib, sudah mereka sesatkan. Tidak mungkin. Bagaimana Tuhan berantem dengan manusia satu orang sampai berhari-hari, sampai istilahnya memerlukan waktu untuk berantem, kan nggak masuk akal. Dalam Islam Allah itu qadirun, menciptakan langit bumi segala isinya, masana min lughub, tidak lelah seperti kita. Kudrat Allah. Kemudian surah Al-Furqan, surah 25 ayat 54. Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allah yang menciptakan manusia dari air sperma, faj'alahu nasaban, dijadikan keturunan, wa sihra, dan pernikahan, wa kana rabbuka qadira, dan Tuhanmu maha berkuasa. Banyak sekali, ratusan ayat di dalam Al-Quran, illallah ala kulli syai'in qadir, dan sebagainya. Itu secara teori dalam akidah. Al-Quran mengajarkan kita akidah bukan hanya sekedar teori. Maka Al-Quran ingin mengajak kita melihat bagaimana bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja di jagat raya yang bisa kita lihat hari ini, bukan saja di dunia astronomi, hujan, air, laut, pegunungan yang bisa kita lihat hari ini. Tapi Allah ingin mengajak, lihat kekuasaan Allah yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Muncullah kisah-kisah Al-Quran. Ya, dan kita sedang ada program mencari hikmah di balik kisah-kisah Al-Quran. Setiap hari satu Ramadan, setiap satu hari di bulan Ramadan ini satu kisah. Ya, kemarin satu pengantar, kemudian tanggal satunya pengantar, tanggal 2-nya kisah Nabi Adam di surga ketika diperintah sujud kepada Nabi Adam. Ya. Kemudian hari ini adalah kisah, insya Allah akan keluar lagi satu kisah. Ya, itu untuk memperlihatkan. Ya, maka kita juga ketika belajar kudrat Allah harus melihat agar yakin, tambah mantap. Orang sudah mengalami, menjadi pengalaman hidup yang harus kita petik bagaimana kudrat Allah berlaku kepada mereka. Baik berlaku kepada orang baik dan berlaku kepada orang jahat. Berlaku kepada orang baik bagaimana kudrat Allah menolong orang-orang baik yang lemah, tapi Allah menangkan. Allah jayakan, Allah muliakan, Allah kuasakan. Tapi ada orang-orang yang berkuasa, kaya raya, bahkan pejabat-pejabat tinggi, tapi menentang aturan Allah. Allah menunjukkan kudratnya, Allah luluh-lantahkan, Allah hancurkan. Nah, jadi setelah kita belajar teorinya, mari kita lihat sejarah. Inilah pentingnya kisah Al-Quran, kisah Al-Quran agar hadir kudrat Allah ini. Mari kita lihat yang pertama siapa? Ya, mungkin ini tidak terlalu nyusun secara waktu, ya, secara acak saja. Yang pertama Qarun. Orang sering menganggap kalau harta itu adalah kekuasaan. Dan banyak yang menganggap kalau harta itu didapat dengan kekuasaannya. Juga kadang-kadang ketika orang sedang maju-majunya, tidak terfikir bagi dia bahwa dia bisa bangkrut kapan saja. Dan ternyata tidak sedikit pengusaha terjatuh di saat dia tidak mengira akan terjatuh. Terjatuh di saat dia sedang mengamankan hartanya, tidak ingin terjatuh. Tapi Allah jatuhkan untuk menunjukkan kekuasaannya. Kalau dia seorang muslim, agar segera kembali merengkuh kepada Allah, bersujud, meratap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat surah 28. Surah 28 ayat 81. Surah Al-Qasas ayat 81. Ya, ceritanya panjang ketika Qarun diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kekayaannya pun kuncinya saja, ya, itu perlu dibawa oleh beberapa kelompok orang. Jadi kunci gudangnya saja. Jangankan cerita hartanya, ke asetnya, jangan. Ini kunci gudangnya. Itu harus digotong oleh beberapa kelompok orang. Ya. Di dalam surah Al-Qasas coba kita lihat. Ya, kalau surah 28 menunjukkan kehancurannya saja. Tapi kalau kita ingin lihat bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Qarun yang membuat dia kemudian lalai, yang membuat dia kemudian lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat surahnya.
Mulai ayat 76. Ya. Mulai ayat 76. Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Nabi Musa, tapi dia bagha, menentang ajaran Nabi Musa. Kemudian wa atainahu, perhatikan, orang lacur. Jadi Qarun itu umat Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, tapi kemudian menentang ajaran Nabi Musa. Ya, tidak mengamalkan ajaran Nabi Musa, tapi apa? Wa atainahu minal kunuzi. Tetapi juga oleh Allah diberikan harta. Minal kunuzi, dari gudang-gudang, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati. Saking banyaknya gudangnya, kuncinya itu memberatkan kalau dipikul oleh banyak orang yang punya kekuatan fisik yang sedang kuat-kuatnya. Subhanallah. Itu Qarun. Sehingga Qarun mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin. Ini ingat, wahai para orang kaya, orang-orang yang sedang asetnya miliaran, triliunan. Ingat, Qarun pernah berkata, dia penduduk Mesir, kaum Nabi Musa, qala innama utituhu ala ilmin indi. Bagaimana saya tidak kaya? Saya ini pakar bisnis. Saya ini ahli marketing. Ini ahli ini, saya memang hebat. Saya hebat dalam pertanian, saya hebat dalam ilmu perdagangan, saya hebat qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini saya diberi ini, memang saya hebat. Subhanallah. Kemudian Allah menegurnya. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwah. Dan Qarun itu kikirnya minta ampun. Sampai ya terlepas benar dan tidak, tapi kekikirannya benar, maka disebut juga Qarun. Sampai Qarun itu menjadi lambang kekikiran di kita ya. Kalau ada yang disebut dengan si Qarun, itu artinya koret meregehese mereket jahe. Ya, pelitnya itu bukan hanya kepada orang, kepada diri sendiri itu sangat pelit ya, gambaran Qarun ini. Saya pernah main ke rumah Qarun yang ada di Mesir, di provinsi apa, lupa saya nama provinsinya. Di situ ada danau Qarun, ada rumahnya yang tinggal setengah ketenggelamkan. Wallahu alam itu atau tidak ya. Bagi kita tidak penting itu atau tidaknya, tapi di situ sih digambarkan dari kamar dia itu ada tempat lubang yang untuk melihat yang masak. Tempat para pelayannya. Jadi tidak boleh yang masak itu mencicipi dan makan makanan untuk dia. Saking pelitnya. Kalau ketahuan itu akan disembelih. Jadi kamar dia tembus ada bisa noong lah istilah, bisa melihat ke dapur. Kemudian di sini ada algojonya, ruangan algojo. Jadi kalau kelihatan ada yang makan, itu algojonya dipanggil dan disembelih. Bagaimana? Bayangkan tidak pelitnya seperti itu. Ketika Qarun sering diminta infak, diminta bantuan, diminta sumbangan, ya, maka kita jangan pelit untuk sumbangan. Jangan pernah pelit untuk bantuan. Karena tidak orang-orang miskin dengan bantu. Qarun alasannya apa? Harta ini kan bukan hasil siapa-siapa. Bukan hasil Nabi Musa. Harta ini hasil saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Nah, itu salah satu penentangannya. Maka Allah mengatakan, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwah. Tidakkah Qarun membaca sejarah bahwa dulu ada orang yang lebih kaya, aksaru jam'a, lebih banyak hartanya, lebih kuat rumahnya, lebih kuat fisiknya, lebih hebat, lebih dikjaya, tapi Allah lunakkan dan Allah hancurkan? Qarun tetap tidak sadar, Qarun tetap tidak kembali, Qarun tetap tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam kekikirannya, kekafirannya, menolak ajaran Nabi Musa karena dia sudah menjadi orang kaya. Apa yang saya butuhkan? Tidak perlu saya beragama, hidup saya sudah bahagia tanpa agama. Kemudian apa? Yang tadi itu saya katakan di dalam Al-Qasas ayat surah 28 ayat 81-nya, Allah membuktikan kudratnya. Allah membuktikan kudratnya. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yang surunah. Allah menghancurkan Qarun itu unik. Beda dengan yang lain. Bukan hanya dihancurkan, dibangkrutkan, tapi fakhasafna bihi, Allah tenggelamkan di dalam tanah. Jadi Qarun itu ditelan bumi. Wa bidarihi, dengan rumahnya. Ya, maka nanti kalau untuk petafakur ya walaupun bisa jadi salah ya,
Tapi ada rumah yang ditenggelamkan, ditelan setengah, yang katanya itu rumah Qarun, dan itu benar dalam Al-Quran bahwa rumahnya itu ditelan. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardo. Fama kana lahu min fi'ati yang suruh, dan tidak ada siapapun yang bisa menolongnya. Jadi manusia kaya raya, ya, mengaku hebat, mengaku dikjaya, mengaku berkuasa Qarun, Allah tenggelamkan dengan rumah-rumahnya bahkan. Subhanallah. Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kudrat dan iradat ini akan panjang, ya. Mungkin akan beberapa pertemuan, ya. Saya ingin tambahkan lagi, contoh lagi, 2 lagi. Nabi Nuh dan kaumnya. Ketika Nabi Nuh berdakwah, kaumnya mengejek, ya, menghina, melecehkan, menyebut gila dan sebagainya, menyebut orang-orang hina dan sebagainya. Ya, sampai kemudian Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Ya, wa auhayna ila Nuhin. Allah memberikan wahyu. Wa ilaika anisna'il fulka bi ayunin. Nuh, buatlah kapal, bahtera. Ya, dengan bimbingan kami. Kemudian Nuh membuat bahtera dan kaumnya mengejek kepada Nabi Nuh. Ini dijelaskan di dalam surah Hud, surah 11 ayat 38 sampai 44. Setelah selesai membuat kapal, Allah menurunkan hujan yang lebat sehingga terjadi banjir besar. Semuanya tenggelam. Kemudian Allah mengatakan, qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Nuh, silahkan naik ke kapal bahteramu. Semua kaum Nabi Nuh Allah lantahkan dalam banjir kecuali wa najainahu dan Allah selamatkan Nuh dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Jadi Allah menunjukkan orang-orang jaya, pejabat-pejabat tinggi, orang-orang kaya yang ada di masa Nabi Nuh, Allah luluh lantahkan dengan banjir, yang selamat hanya orang yang beriman. Bahkan anaknya sekalipun yang bernama Kan'an. Ya bunayyar kam ma'ana, anakku naiklah bersama ayah ke sini. Kata anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Ayah, aku tidak mau ikut. Karena kalau mau ikut sama ayahnya harus beriman. Dan dia tidak mau beriman, Kan'an. Ya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, la asimal yaum. Nah, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan. Karena kudrat Allah sudah nampak di hadapan kita. Semuanya akan luluh lantah kecuali yang naik kapal, artinya beriman kepada ajaran Nabi Nuh. Tapi tetap Kan'an menolak, naik gunung tinggi, tetap disusul, dikejar oleh air, dan akhirnya semuanya mati. Semuanya luluh lantah, ditelan oleh ganasnya banjir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggallah Nabi Nuh bersama beberapa orang pengikutnya. Ketika Allah menunjukkan kekuasaannya, siapa yang dijaya, siapa yang berkuasa, semuanya tidak bisa apa-apa. Hari ini virus corona, siapa? Dokter siapa yang merasa hebat? Presiden mana yang merasa berkuasa, yang merasa dikjaya, yang silahkan lawan virus corona. Allah menurunkan satu pasukan yang lembut, siapapun tidak bisa melawannya. Jika dokter mungkin ada, mudah-mudahan tidak ada, yang mengklaim diri bahwa dia bisa menyehatkan orang dengan ilmu pengetahuannya, dengan obatnya, maka silakan tunjukkan, bunuh virus corona jika bisa. Sampai hari ini belum ada obat, belum terdeteksi bahkan. Seperti apa, harus bagaimana. Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan kudratnya. Tapi ketika Allah ingin mengakhiri banjir bandang yang terjadi di masa Nabi Nuh, Allah mengatakan, ya sama, ya ardu bla'i ma'aki, wa ya sama'u ma'u wa qudiyat wa qidal ma'u wa qudiyal amru. Wahai bumi, telanlah air, ya, sehingga kapal berlabuh dan Nabi Nuh dan kaumnya selamat. Ya. Kenapa tidak berhenti banjirnya tadi sebelum orang habis? Setelah orangnya habis, nanti juga virus pada satu titik akan berakhir. Oleh berhenti hari ini. Nah, itu semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, ya, dan besok akan bersambung tentang kudrat ini agar kita semakin tertanam yakin. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang berdakwah di masa kekuasaan Numrud yang menentang ajaran Allah dan ajaran tauhid.
Sesembahan mereka adalah patung yang mereka buat dari batu. Bahkan ayah Ibrahim atau keluarga Ibrahim menjadi salah satu penjual patung itu. Nabi Ibrahim menghancurkan patung yang ada di tempat ibadah mereka. Kemudian mengatakan disimpan, itu kita tahu kan sejarahnya, simpan kapaknya dan sebagainya. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil, ya, karena dikatakan yang merusaknya itu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak merusak, yang merusak itu yang paling besar tuh. Kata mereka, kamu main-main. Bukankah kamu tahu bahwa patung itu tidak bisa apa-apa? Tidak mungkin patung membunuh teman-temannya sendiri, dia hidup juga tidak. Kata Nabi Ibrahim, terus kenapa kalian sembah? Oh, hebatnya Nabi Ibrahim, kenapa kalian sembah? Marah murkalah Namrud dan kaumnya. Mereka sepakat mengeksekusi mati Nabi Ibrahim. Perhatikan, ini bergabung antara kudrat Allah dengan sifat iradat Allah. Ini terbahas sekaligus contoh-contohnya. Di situ Namrud dan kaumnya ingin menghabisi Ibrahim. Maka dikumpulkan kayu bakar yang sebanyak-banyaknya. Ya. Dalam satu kisah Nabi Ibrahimnya dilempar melalui bandring, melalui ketepel. Dalam satu kisah diikat dalam rumah, rumahnya dipenuhi oleh bahan bakar yang banyak, kemudian dibakar. Apakah Nabi Ibrahim meninggal? Apakah Nabi Ibrahim hancur? Siapa yang hancur? Namrud atau Ibrahim? Allah menunjukkan kudratnya, Allah menunjukkan iradatnya, bahwa kalau manusia punya iradat, Allah punya iradat, yang akan terjadi iradat Allah. Nahnu nurid, wallahu yurid. Tapi yang akan terjadi adalah iradatullah. Maka usahakan keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah dalam mengikuti aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mati? Apakah meninggal Nabi Ibrahim? Apakah selamat Namrud? Tidak. Bagi Allah tidak harus membunuh Namrud saat itu. Tidak harus misalnya mematikan orang yang membawa kayu bakar ketika membakar Nabi Ibrahim. Tidak harus mengangkat Nabi Ibrahim ke langit dan sebagainya. Allah punya caranya khusus saat itu. Allah mengatakan, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69 sampai ayat 70. Surah 21 ayat 69 sampai 70. Wahai api, dinginlah. Kuni bardan. Bahkan wasalaman. Para ulama mengatakan kalau tidak pakai salaman itu Nabi Ibrahim bisa kedinginan. Jadi kalau bunyinya begini, ya naru kuni bardan, jadilah kamu dingin. Dingin kayak kulkas gitu. Tapi dinginnya itu wasalaman, dingin yang cukup untuk menyelangatkan. Nabi Ibrahim jangan dingin banget ya. Jadi maka kita kalau minta umur, kalau ya Allah minta umur yang panjang, beres. Ya. Kayak sepertinya kurang hati-hati ya. Berdoa itu, ya Allah berilah umur yang panjang, sehat dan penuh berkah. Ya panjang juga kalau dalam kondisi tersiksa, sehingga tidak bisa menunaikan amal kebaikan, amal soleh, malah tidak bisa sabar dalam kondisi sakit, kan tidak ada manfaatnya. Maka mintalah umur yang berkah kepada Allah. Allahumma rzuqna umran mubarakah. Ya Allah beri kami umur yang berkah, ilman mubarakah, ilmu yang berkah, harta yang mubarakah, harta yang diberkahi. Bukan banyaknya, bagus banyak dan berkahi, tapi ya jangan sampai ingin banyak saja tapi tidak berkah. Itulah 3 contoh Qarun, ya, dibenamkannya Qarun, dibanjirkannya kaum Nabi Nuh, dan diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api neraka, api yang asalnya panas. Bagi Allah cukup berkata, bardan wasalaman, jadilah dingin, selesai masalah. Itulah contoh-contoh bahwa Allah maha berkuasa, ya, Allah qadir, ya, Allah yang maha berkuasa dan kekuasaannya tidak akan terdandingi. Dan masih banyak contoh yang saya siapkan, contoh-contoh dari Al-Quran, dari kisah-kisah perjalanan umat-umat terdahulu, harus dijadikan makanan spirit kita, makanan ruhiyah kita, konsumsi pikiran kita, sehingga betul-betul kita meyakini kekuasaan Allah, sehingga ketika jaya kita tidak sombong, ketika terjatuh kita tidak putus asa. Saya kira itu. Besok kita lanjutkan masih dalam sifat kudrat dan iradat. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang dan berkah, sehingga kita besok bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih soleh, dalam keadaan yang lebih berkah, dalam keadaan yang lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.